warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Saputra. Saya adalah mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja PTG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Ini adalah akan dilaksanakan di SMK Pesara Kuningan, dan inilah SMK Pesara Kuningan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini? Alhamdulillah, Tuhan Esa, Allahu Akbar. Sebelum kita ke pembelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Kita absen dulu ya. Andini. Hadir. Ani Nusela. Hadir. Anis Kristiani. Hadir. Cahayu. Hadir. Citra Dewi. Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes, and you smile, oh you smile. Run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again. Bapak minta dulu untuk orang kalian untuk siap dulu untuk mengikuti pembelajaran. Apakah kalian siap? Siap. Kalau Bapak harapkan untuk yang punya masalah di rumah ataupun dengan teman ataupun dengan tetangga ataupun dengan kerabat, lupakan dulu agar kita fokus ke pembelajaran pada hari ini. Siap? Siap. Oke. Di sini Bapak ada sedikit wejangan untuk kalian. Ada nasihat penting. Nasihat penting ini yaitu, mungkin kalian sudah tahu ya tentang dihajar di antara. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Nah, ini kalau bahasa ini ngaso sing kulodo iman juga mengkasar kuwi dari. Sebelum ke tujuan, Bapak minta untuk kalian bangun terlebih dahulu. Kita tepuk PPK. Masih ingat tepuk PPK? Masih. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke. Bukan dulu. Ya, kita mengingat kembali ke belakang bahwa sebelumnya kita membahas tentang PPS, kita sudah membahas materi-materi yang sebelumnya. Nah, itu jangan sampai terlupakan ya tentang materi KDTK sebelum pembunuhan pengandaran. Kan sudah banyak ya, ada 8 materi yang kita sudah bahas, dari mulai infeksi sampai menyiapkan tempat tidur, kemudian mengenal alat kesehatan, sampai pada saat ini kita sudah masuk ke dalam KD pengukuran tekanan darah. Sini ada tujuan-tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, menerapkan pengukuran tekanan darah. Di sini ada indikator-indikatornya. Ada memahami pengertian tekanan darah, kemudian menganalisis tujuan pemeriksaan tekanan darah, kemudian menentukan alat yang tepat untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian di sini ada keterampilannya, menampilkan sikap yang baik, ramah, jujur, percaya diri, dan penuh dengan tanggung jawab.
pada saat melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang kedua, mempraktekkan tindakan pengukuran tekanan darah secara mandiri. Ini tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, ada menganalisis tindakan pengukuran tekanan darah yang dilakukan peserta didik lainnya. Nanti ada kalian mempraktekkan teman-teman, kemudian bagaimana caranya, itu harus bisa. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak di sini ada stimulus, ya. Stimulus mengenai video ajar tentang tekanan darah. Tensimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Ingin tahu cara menggunakan tensimeter untuk mengukur tekanan darah dengan tepat? Simak video berikut ini. Mengapa Anda perlu tahu tentang cara mengukur tekanan darah dengan tepat? Karena dengan mengukur tekanan darah, kita mengetahui cerminan dari kerja jantung kita. Ada 3 cerminan yang dapat kita dapatkan dengan pengukuran ini. Yang pertama adalah jantung bekerja terlalu berat, disebut dengan hipertensi. Jantung bekerja dengan normal dan sehat, disebut dengan normal tensi. Dan jantung bekerja dengan lambat atau disebut hipotensi. Ada 2 jenis tensimeter yang biasa digunakan. Yang pertama adalah yang manual, dan yang kedua adalah yang digital. Yang manual ada 2 macam, yaitu raksa dan aniloid. Raksa ini terbuat dari kaca dan mengandung logam berat, dan ini sudah lama ditarik dari pasaran karena sudah pecah dan mengandung logam berat yang berbahaya jika terperap paru-paru kulit. Sedangkan tensimeter aniloid menggunakan tekanan udara yang biasa digunakan di klinik atau di pusat kesehatan terdekat. Untuk tensimeter digital tidak dilakukan pengumpaan secara manual, tapi secara otomatis dengan bantuan elektrik. Mungkin kalian sudah melihat video-video tentang cara tepat mengukur tekanan darah. Jadi nanti di situ kalian akan mengenal tentang tekanan darah dari berbagai bentuk. Kita masuk ke pengertiannya. Pengertiannya, pemeriksaan tekanan darah atau cek tensi merupakan prosedur untuk mengukur seberapa kuatnya tekanan darah di arteri saat jantung dipompa. Tekanan darah terus-menerus berubah tergantung pada aktivitas, suhu, makanan, keadaan emosi, sikap, keadaan fisik, dan dalam pengobatan. Jadi jangan heran ketika kalian nanti banyak makan atau lagi emosinya yang tidak stabil, ini akan mempengaruhi tekanan darah. Karena akan mempengaruhi kerja jantung. Kemudian ada lagi di sini ada tujuan. Tujuan dari pemeriksaan tekanan darah ini adalah untuk membantu mendeteksi dan mendiagnosa masalah kesehatan sejak dini. Sebagai contoh, jika tekanan darah sudah berpotensi menjadi hipertensi, maka dokter dapat memberikan anjuran pada langkah untuk menjaga kestabilan. Contoh lainnya, jika seorang memiliki tekanan darah yang rendah, maka dokter dapat menganjurkan dirinya untuk melakukan beberapa hal untuk meningkatkan tekanan darahnya. Bisa melalui obatnya, obat penambah darah. Kemudian kalau yang tinggi, dikasih lagi obat untuk penurunan darah. Tapi harus sesuai advis dokter, jangan sampai kalian asal-asalan memberikan obat-obatan kepada pasien. Awas. Di sini ada manfaat. Bapak minta satu anak untuk membacakan. Bapak. Manfaat 1. Dapat mendeteksi adanya hipertensi. 2. Mengetahui tindakan atau pencegahan dengan tepat. 3. Menghindari stroke dan serangan jantung. 4. Dapat mendeteksi kerusakan organ tubuh. Terima kasih. Jadi untuk yang pertama, mendeteksi adanya hipertensi. Bagaimana kita mengetahui orang yang hipertensi atau tidak? Kan harus dicek. Itu menggunakan stigmomanometer dan seterusnya. Hipertensi itu apa? Darah tinggi. Kalau hipotensi? Kalau lagi, normalnya berapa? Yang kedua, mengetahui tindakan atau pencegahan dengan tepat.
Jadi ketika kita sudah melakukan cek tensi, kemudian sudah tahu hasilnya tinggi atau rendahnya, kita berikan tindakan atau pencegahan. Karena kalau tidak dicegah atau tidak diberikan tindakan, maka akan mempengaruhi ini kerusakan organ tubuh dari jantung ke yang lain, ke bagian otak, karena saling berkesinambungan. Yang ketiga, menghindari stroke dan serangan jantung. Ini awas. Ini bagi pasien-pasien yang mempunyai gejala stroke, kemudian yang mempunyai riwayat serangan jantung, mau itu riwayat keturunannya ataupun dari dianya sendiri, awas, hati-hati. Itu harus sering dicek tensinya. Minimal 1 hari 1 kali minimal. Maksimalnya bisa 3 kali atau 4 kali. Pagi, siang, sore, malam dicek terus. Kalau yang punya stroke atau gejala serangan jantung. Di dalam kelompoknya cukup 3-4 siswanya. Untuk pembagian kelompok itu sistemnya biasanya seperti ini. Itu dari sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berapa, Pak? Nah kan kalian atur posisi duduknya sesuai dengan kelompok. Ke depan dulu ya, sebentar. Ini nanti di LKPD ini ya, kalian tulis nama kelompok kalian siapa aja, kemudian kelas dan nomor absen. Terus di sini nanti ada capaian-capaian pembelajarannya, kemudian ada petunjuk LKPD-nya. Ini ada petunjuknya, ada undangannya, ada langkah kegiatannya. Nah, untuk kasus bisa dilihat di depan di layar. Di sini ada latihan soal ya. Karena kalian tadi sudah menyimak materi-materi yang di depan, kemudian video aja juga sudah disimak ya. Ada 6 poin di sini. Yang pertama, penjelasan materi dan video. Ini kemudian kalian analisis apa yang kalian dapatkan, kemudian tujuannya apa, alat untuk tindakan pengendara apa, kemudian prosedurnya apa, ditulis di sini. Kemudian dipresentasikan sesuai kelompok, nanti maju ke depan dan kelompok lainnya menyimak dan silakan kalau kalian mau bertanya. Oh ya, silakan kalian untuk bisa membuka internet, searching di Google boleh, atau di buku-buku panduan yang kalian punya.
Bapak minta satu anak untuk memimpin jalannya presentasi. Masa boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurutnya saya di sini, saya akan memimpin jalannya presentasi. Presentasi langsung saya dimulai kepada kelompok 1 dipersilakan. Nomor 1 nomor 1. Ya, sekarang bawa ke sini. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gambaran satu yang akan kami diskusikan. Nyonya D, waktu kamu datang ke komunikasi itu diantar oleh suaminya pada pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Nyonya D mengatakan sakit kepala sejak dari malam sampai tidak bisa tidur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90 mmHg. Nadi 89 menit, respirasi 24 menit, suhu 37,8 Celcius. Nyonya D tanpa kesakitan. Nyonya D mengatakan sebelumnya pernah mengalami kejadian seperti ini juga. Di sana tertulis tekanan darah yaitu 140/90 mmHg, yang dimana tekanan darah tinggi atau hipertensi. Maka untuk menangani kasus tersebut dilakukan perawatan diri seperti makan sehat dengan sedikit garam, mengkonsumsi obat untuk menurunkan tekanan darah. Seorang remaja 18 tahun datang ke puskesmas diantar oleh ibunya dengan keluhan lemas dan pusing sejak pulang sekolah dan bahkan sempat pingsan. Ibunya mengatakan bahwa putrinya sedang menstruasi dan setiap menstruasi darah yang keluar selalu banyak. Sedangkan putrinya itu susah untuk makan sebelum berangkat sekolah. Remaja tersebut nampak lemas dan pucat. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 79 per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36 derajat, 7 Celcius. Di sana tertulis tekanan darah yaitu 90/60 mmHg, yang dimana tekanan darah rendah, maka untuk menangani kasus tersebut dilakukan perawatan diri seperti pemberian obat penambah darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis. Di sini saya akan bertanya, makanan yang baik untuk darah tinggi itu apa? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Danis. Pertanyaan kan makanan yang baik untuk penyakit hipertensi yaitu rendah sodium. Sodium itu apa? Darah. Ya, jadi kenapa darah meninggal makanya itu kita dikurangi gitu. Ya kan hipertensi. Contoh makanannya? Contoh makanannya? Kan kalau itu makan cara biar tinggi lagi kan mengurangi garam. Contoh makanannya itu apa aja? Kayak misalkan makanannya buah-buahan atau apa? Betul. Sayur. Iya kayak Sayur tapi garamnya teh dikurangi. Sayuran hijau-hijau. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira. Di sini saya ingin bertanya, tekanan darah normal itu berapa? Terima kasih. Tekanan darah normal itu 120/80 mmHg.
Terima Misalnya kan kasih. tekanan itu kayak lebih dari 120/80 ya, jadi itu dikatakan darah tinggi atau hipertensi. Ya. Udah. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Selamat pagi Ibu. Jadi saya Cahayu yang bertugas kali ini. Di sini saya akan mengecek tekanan darah Ibu ya. Darahnya itu 2 jari-jari siku dalam. Ibu tensinya normal ya, 120/60. Sekian presentasi dari kami bantu Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Sekali Nora. Perkenalkan nama saya Victoria Januar. Perkenalkan nama saya Lili Nurweli. Perkenalkan hasil studi dunia. Untuk kasus 1, intervensi dilanjutkan harus sesuai arahan dokter. Melakukan tindakan memeriksakan tensi, nadi, respirasi, dan suhu. Untuk kasus 2, meminta dokter untuk memberikan obat pereda nyeri supaya remaja tersebut tidak merasakan nyeri yang diakibatkan oleh banyaknya darah yang keluar. Melakukan tindakan TPRS dan menginfus supaya si remaja mendapatkan nutrisi yang cukup, juga diberikan obat penambah darah. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Perkenalkan, saya Cahayu dari kelompok 1 ingin bertanya. Itu kan obat pereda nyeri. Nah, obat pereda nyeri itu contohnya seperti apa? Terima kasih.
obat peredarannya itu kayak ibuprofen, paracetamol, sampai semua obat peredaran sesuai anjuran. iya. Nomor satu apa? Di sini kami akan melakukan tindakan tensi darah. Untuk sebelum melakukan tindakan tersebut harus ada komunikasi terapeutika terlebih dahulu. Untuk kemudian silakan melakukan pada boleh. Untuk tensi meter sendiri itu dia diletakkan di atas hidung itu di dua jari, jadi di atas dua jari tersebut itu di atas lipatan siku diletakkan. Nah untuk untuk selanjutnya harus ditaruh di atas, jangan di bawah. Nah untuk kekencangan itu sendiri itu jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar juga supaya tidak gerak-gerak. Untuk tekanan darah yang normal itu paling tinggi di pompanya sampai 160. Dan Ibu sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah normal Ibu. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak. Selanjutnya yaitu
selesai. Kemudian kita lanjutkan kepada refleksi, ya. Refleksi dari pembelajaran yang kalian sudah bersama-sama diskusikan. Gua minta satu per kelompok ya, perwakilan aja membaca. Untuk kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kami dapat mengetahui normal dan tidaknya tekanan darah, prosedur pemasangan tensimeter, serta jenis-jenis tensimeter, yaitu tensi dibagi menjadi 2, ada tensi manual dan tensi digital. Tensi manual yaitu air raksa dan aneroid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4 mana? Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan teman-teman saya dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan tekanan darah bertujuan untuk membantu mendeteksi atau mendiagnosis masalah kesehatan sejak dini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi yang sudah tadi dipresentasikan, kami dapat menyimpulkan bahwa alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan tekanan darah itu adalah sphygmomanometer, stetoskop, dan juga alat tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 dari hasil prosedur pemeriksaan tekanan darah secara sistematis. Yang pertama, meletakkan lengan atas prosedur tindakannya, meletakkan lengan atas sejajar dengan jantung, telapak tangan menghadap ke atas, pastikan lengan atas bebas dari pakaian. Yang kedua, melakukan palpasi arteri brachialis menggunakan dua ujung jari telunjuk dan jari tengah untuk merasakan diri kuat di bagian depan siku. Yang ketiga, memasang manset 2,5 di atas otot sedikit, memasang manset tidak terlalu longgar atau terlalu erat. Yang keempat, meletakkan manometer sejajar dengan mata pemeriksa agar pemeriksaan lebih akurat. Yang kelima, menggunakan stetoskop agar suara terdengar jelas dan bersih. Yang keenam, memasang stetoskop dengan meletakkan bel atau diafragma dari stetoskop di atas arteri brachialis untuk mendapatkan suara yang maksimal. Yang ketujuh, menutup katup dengan mengisi sampai rapat, lalu pompa obrolan manometer sampai 20-30 mmHg di atas suara arteri brachialis yang tidak terdengar. Yang terakhir, membuka katup untuk mengeluarkan udara. Katup dibuka perlahan-lahan kurang lebih 2-3 mmHg per detik. Keluarkan darah dari manset secara berangsur-angsur dan perhatikan angka pada manometer saat terdengar bunyi dup pertama sistolik dan perhatikan suara keras yang terakhir diastolik. Kemudian keluarkan seluruh udara dari manset dengan cepat. Oke, ya. Tepuk tangan lagi. Untuk nanti di akhir. Oke, Bapak Kalkulasi hanya membaca pada hari ini ataupun diskusi yang tadi kalian sampaikan di depannya. Jalannya presentasi tadi dengan baik, lancar, kemudian setiap anggota juga ikut serta dalam presentasi tadi. Oke. Bapak senang melihat kalian presentasi depan. Aktif yang kalian gunakan pada pembelajaran hari ini terlihat sekali. Kemudian Bapak akan
sedikit bertanya, apa yang dimaksud dengan hipertensi? Tekanan darah yang tinggi. Kalau yang rendahnya apa? Hipotensi. Kalau yang normalnya? Normal tensi. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian di akhir kita sudah masuk kepada acara terakhir ya, penutup. Di sini Bapak akan menyimpulkan secara detail dari awal sampai beres. Intinya apa yang Bapak berikan pada hari ini semoga bermanfaat, bisa diaplikasikan oleh kalian, terutama pada pengukuran tekanan darah. Kenapa? Karena sebagai calon asisten perawat kalian harus bisa menggunakan spikumanometer dan stetoskop dengan baik. Tadi penyampaian dari video sampai materi yang Bapak sampaikan, jangan sampai lupa. Tolong diingat dan diaplikasikan di masyarakat. Sekarang kalian gunakan versi kalian agar nanti selalu diasah keterampilan kalian, agar nanti pas kalian kerja itu tidak kagok lagi, tidak kagok, kemudian sampai bisa behave pada waktu kalian menggunakan spikumanometer. Oke. Untuk materi selanjutnya itu ada pengukuran suhu, ya, dimana ini masih dalam lingkup tekanan tanda-tanda vital. Jadi sekarang kita sudah bahas tekanan darah. Besok kita akan bahas tentang pengukuran suhunya. Ya. Nanti minggu depan lagi kita bahas lagi tentang nadinya sampai ke respirasinya. Sehingga muncullah TTP, tekanan vital, tensi, suhu, respirasi dan ini. Oke, terakhir Bapak akan sampaikan di sini ada pesan moral, ya. Belajarlah jangan menjadi yang terbaik dari sekian banyak orang, tetapi jadilah orang yang bermental baik dari sekian banyak orang. Tepuk tangan. Oke, terakhir Bapak minta untuk ketua kelas pimpin doa. Sesudah belajar adalah kita berdoa dimulai. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi